Halo Sobat Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, ketemu lagi dalam sebuah review reel. Saya hampir lupa untuk review reel terbaru dari Daiwa, yaitu Daiwa Sal 3 2025. Nah, kebetulan di DND sudah ada reelnya dari beberapa waktu yang lalu. Cuman belum sempat saya review karena belakangan ini saya lebih sering mancing. Kalau nyervis seperti biasa tetap jalan. Sedangkan kegiatan konten saya lebih ke mancing dengan prototipe joran Garuda yang akan rilis nanti di bulan Agustus. Nah, kebetulan saya baru ingat, maka dari itu akan segera saya unboxing. Kali ini saya akan unboxing saja dulu karena saya belum mempelajari mekanisme daripada skematiknya, kemudian toolsnya, karena setahu saya Daiwa itu memiliki special tools yang harus digunakan di dalam melakukan pembongkaran. Jadi bukan asal main bongkar-bongkar aja seperti itu. Jadi kali ini saya akan coba unboxing, kemudian akan saya sampaikan beberapa update dan sudut pandang saya untuk reel Daiwa Sal 3 ini. Nah, kebetulan ini yang ada di tempat saya Sal 3 yang seri P atau Power Gear seperti itu. Oke. Untuk Daiwa Sal 3 2025 itu ada ukuran 8.000 hingga 25.000 dibagi menjadi dua kelompok, karena setahu saya di beberapa reel merek high end itu dikategorikan menjadi kelompok size. Misal begini, 4.000, 5.000, 6.000 itu satu grup, kemudian 8, 10, 14 itu juga satu grup, kemudian di atasnya 18, 20, 25 atau 18, 20, 30 itu biasanya sama mesinnya seperti itu. Jadi hanya beda di spool saja. Nah, untuk Daiwa Sal 3 ini sendiri dia ada dari 8.000 hingga 25. Jadi ada 8.000 P, 8.000 H, kemudian 10.000 H, kemudian 14.000 P, 14.000 XH, kemudian 18.000 H, 20.000 P, selanjutnya 20.000 H, dan terakhir 25.000 P. Seperti itu. Kenapa saya hafal? Karena saya bawa catatan. Oke. Saya bawa catatan nih, makanya hafal. Nyatat tadi sebelum review. Oke, kita lihat penampilan dulu. Jadi jangan ngira saya nih hebat di reel ya. Saya nih nggak terlalu hebat sebenarnya. Cuman kalau ngapalin sebanyak itu juga siapa yang mau. Lihat catatan dulu, tadi nyatat tadi. Oke, balik lagi ke review. Ada-ada aja. Ke penampilan dulu. Nah, kalau Sal 3 2025 size 8.000 ini, kalau kesan dari penampilan ini seperti spoolnya ditelan sama body ini. Karena di Daiwa Sal 3 2025 dia memang oversize, dia terutama oversize di bagian gearnya, sehingga ketika gearnya dibesarkan bodinya juga harus besar. Tapi tentu saja itu ada tujuannya. Seperti itu. Tujuan bodi besar, menempatkan gear besar, berarti dia mengedepankan power yang lebih besar. Karena kita tahu jantung dari sebuah reel itu adalah gearnya. Seperti itu. Di speknya Daiwa ada tuh oversize berapa persen, nanti lihat-lihat aja di sana. Putarannya seperti muter angin. Seperti muter angin. Kemudian ini ada cuttingnya. Nah, ada cuttingnya. Beda dengan yang lama nih. Saya juga ada yang lama nih. Ada yang lama. Nah, ini yang lama yang 2020. Nah, jika dibandingkan, ini saya buka dulu handlenya ya. Jika ini dibandingkan, kelihatan banget dia oversize daripada bodinya. Nah, gede kan? Yang sebelah kiri jauh lebih besar ya. Jauh lebih. Nah, kalau ini tidak
si bodinya tidak kelihatan nelan spoolnya. Kalau ini kelihatan spoolnya ditelan seperti itu. Nah, kemudian feeling yang saya rasakan begini. Ketika Daiwa Saltiga 2025 ini diputer, berat rotornya tidak terasa. Jadi ketika kita muter udah kayak muter angin aja dia. Pertama karena oversize di gearnya, kedua rotornya dibuat lebih tipis. Seperti ini lebih tipis nih. Nah, ini lebih tebal. Ya kan, ini lebih tebal. Ya, dari sana sudah terasa ya. Jadi ketika sama-sama muter reel Daiwa Saltiga PG, padahal sama-sama P ini ya. Ini yang 2020 ini juga yang P. Kemudian yang 2025 ini juga P. Nah, kalau muter ini masih terasa beban rotornya. Jadi perbedaannya di sana itu salah satu bukti pengembangan teknologi yang dilakukan oleh Daiwa. Jadi dari pertama saya mengenal Saltiga yang kodenya Z dulu. Kode Z itu yang lambangnya masih matahari, belum D seperti itu. Kemudian saya mengenal Dogfight. Setelah Dogfight saya mengenal yang 2010. 2010 itu yang warna silver ya, silver biru. Kemudian ada yang Expedition. Selanjutnya yang 2015 yang warna biru, biru kehitam-hitaman. Kemudian yang terakhir adalah ini. Jadi dari interval masa ke masa tiap 5 tahunan Daiwa Saltiga ini tetap dan selalu melakukan perubahan besar seperti itu. Jadi dari 2015 ke 2020 itu perubahan besarnya adalah monokok. Kemudian dari 2020 ke 2025 perubahannya juga banyak. Jadi perubahan di rotor, perubahan di oversize, kemudian perubahan teknologi drag washer. Kalau nggak salah dia apa namanya, durability drag system apa. Jadi di dalam drag washernya itu ada key washernya tuh ada bantalannya lagi untuk size besarnya. Oke. Ini tidak saya bongkar ya karena saya belum ada toolsnya, karena saya lihat ini kayak gini nih. Nah, ini clicker, suara clickernya. Jadi baut-bautnya tuh di sebelah dalam dia, sehingga kita harus buka dari sinilah, kemudian saya harus pelajari skematik dan lain sebagainya. Jadi saya akan review secara sudut pandang saya saja. Oke. Kalau untuk switch, handle dan spool saya rasa bisa-bisa aja. Misalnya begini, 2025 dipakein handle 2020 kayaknya bisa deh. Karena saya lihat di sini nggak ada bedanya dia. Nah, bisa dia. Oke, tinggal selera yang mana sama. Saya rasa spoolnya pun juga sama. Saya akan coba buka spoolnya. Nah, seperti ini. Sama dia. Nah, dia sama sekali nggak ada beda. Bedanya ya di cutting saja. Nah, kenapa dia harus di cutting? Kemungkinan dia akan mereduce atau mengurangi oversize yang di sini. Karena dia banyak, jadi bagian-bagian yang berat yang bisa dikurangin lagi sama Saltiga dengan cara yaitu cutting spoolnya diisiin sehingga mengurangi berat. Kemudian di sini juga dibuat bolong-bolong, di sini juga dibuat bolong-bolong sehingga akan mengurangi bobot keseluruhan daripada reelnya seperti itu. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah perubahan di main shaftnya, di mana kalau dulu dia menggunakan apa namanya? Kok jadi lupa ya? Lokomotif slidernya ya, benar. Ya, lokomotif slidernya. DND bisa lupa juga, ini udah sore soalnya.
Lokomotif slider yang 2020 itu dia ada guide-nya. Jadi dia masuk ke dalam lokomotif slidernya. Nah, kalau yang 2025 ini kembali ke mode lama, di mana dia pakai dua bantalan bearing. Di sana diklaim bahwa nanti putaran laju naik turun spoolnya itu menjadi lebih ringan dan leluasa. Masuk akal juga karena bantalan daripada lokomotif slider ini dia hanya menumpang saja menggunakan bearing. Nah, kalau yang ada guide-nya dia harus masuk lubang dia. Jadi kayak gini. Perbedaannya kayak gini. Kalau dulu anggaplah ini lokomotif slider nih, slider yang ke oscillating gear kan. Kemudian ini ada lubang untuk gantung daripada lokomotif slidernya. Nah, ada guide-nya gini. Kalau yang 2020 dia ada guide-nya. Sehingga kalau beban ekstrim, mau nggak mau, beban dari spool tersebut diteruskan ke lokomotif slider sehingga menimbulkan gesekan di sini. Itu ada umurnya. Biasanya kadang-kadang kalau saya nyervis, di bagian sininya hitam-hitam dia karena gesekan. Sehingga ini dihilangkan sama si Daiwa Sal 3, kembali lagi ke mode lama. Jadi kalau mode lama tidak ada bolong begini lagi. Jadi dia cukup dengan bantalan bearing, jadi dia tidak ada tekanan di sini, sehingga kembali ke mode lama. Menurut saya sih sah-sah saja, karena itu tentu saja berdasarkan dari research dan development serta penelitian. Jadi di sanalah hebatnya real high end. Jadi dari masa ke masa, dari periode ke periode dilakukanlah perubahan-perubahan besar yang membuat kita puas makainya gitu. Jadi puas dalam perubahan teknologinya, karena di tetangga sebelah justru dipakai bisnis. Dalam artian perubahannya paling ya cuman sedikit aja, kemudian dengan nama yang wah, jadi dianggap perubahan yang signifikan, tapi ternyata harganya sangat mahal. Nah, kalau kayak gini terjadinya kenaikan harga dari, anggaplah yang 2020 dulu ini saya beli berapa ya, sekitar 11-an kalau nggak salah, 11 juta. Nah, kalau yang ini mahal nih, 14 sekarang. Nah, 14 itu apakah disebabkan karena dia model baru atau memang lagi belum banyak stoknya, sehingga ya harga kan bisa digoreng seperti itu, bisa dihargain mahal seperti itu. Kemudian teknologi lainnya yang ada di Daiwa Sal 3 tentu saja Maxil. Maxil itu tidak akan pernah ditinggalkan, karena Maxil itu sebuah teknologi yang merupakan teknologi untuk kedap air dia. Kedap air dalam artian menahan laju air sehingga tidak masuk secara langsung ke one way-nya atau ke bagian clutch, tapi tidak menutup kemungkinan air tersebut dia nanti akan tetap bisa melewati bagian main shaft ini. Maka dari itu ada sistem greasing di sini. Tapi itu jarang langsung masuk, karena selama pemakaian ini keciprat gimana pun nggak pernah saya lihat ada masuk air seperti itu. Tapi beda kalau kerendam ya, mungkin beda lagi cerita seperti itu. Kemudian perubahan yang dilakukan Daiwa Sal 3 cukup banyak juga, selain bentuk rotornya yang dibikin lebih tipis. Nah, di sini line rollernya. Nah, dulu di review saya yang Sal 3 2020 kan banyak yang ngeluhin ketika di gulungan terakhir, di 10 meter terakhir atau mendekati leader, biasanya ada suara tuh tik 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 seperti itu, dikarenakan talinya dia bentur pinggiran line roller kanan kiri ini, benturan dia. Karena dia bentuknya rata ini. Sedikit miring, tapi tidak ada kolongan atau tidak ada jalur. Nah, kalau yang Sal 3 2025 ini dibikinkan jalur. Ini dibikinin jalur lagi. Dari sana kita akan memahami bahwa Sal 3 itu merombak lagi apa yang dikeluhkan oleh angler dalam waktu 5 tahun. Hal-hal tersebut
dilakukan perubahan. Jadi itu harus kita sangat apresiasi. Meskipun hal kecil tapi pengaruhnya besar. Seperti itu. Termasuk bentuk daripada bail armnya ini dibuat sedikit lebih miring begini. Jadi kalau miring begini ketika dibuka tali ngelontar ini nggak terlalu mengganggu dia. Jadi sudutnya agak keluar, agak dibuka dia. Kalau ini dibuka, nah dia kan hanya nyudut lurus dia, bukan kebuka keluar. Jadi hal-hal tersebut sangat diperhatikan. Ini berdasarkan tentu saja tes pemakaian, research dan segala macam. Nah, di sana yang membedakan antara reel high end dengan reel biasa. Jadi developnya luar biasa dia. Tinggal kita sebagai angler atau sebagai pemancing tinggal menikmati aja daripada teknologi reelnya seperti itu. Dan review saya kali ini tentu saja tidak terlalu sempurna karena pertama ya belum dibongkar. Kemudian untuk membongkar saya tidak akan sembarangan sebelum saya pelajari dulu mekanisme daripada skematiknya. Kemudian saya pastikan dulu peralatannya, apakah kunci monokoknya ini sama dengan ini atau enggak. Saya harus pelajari dulu ukurannya berapa mili. Kemudian ini juga kunci-kunci L-nya ini berapa mili harus saya pelajari, harus saya siapkan dulu. Akan lebih sempurna lagi ketika reelnya saya pakai dulu. Saya pakai mungkin 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi, baru nanti akan saya review secara detail termasuk pemakaian-pemakaian serta kendala-kendala yang nanti akan saya temukan seperti itu. Sedangkan kalau secara global, secara keseluruhan, perbedaan apa yang Anda dapatkan ketika Anda memutuskan membeli ataupun mengambil reel yang dari 2020 ke 2025 kayak gitu. Jadi rangkumannya adalah perubahan di rotor termasuk line roller dan bail wire assembly-nya, kemudian oversize, kemudian pengereman yang disertai bantalan di drag washernya. Jadi gambarannya begini, bantalan yang seperti apa sih. Jadi di dalam pengereman di sini dia kan ada drag washer, ada key washer. Nah, di dalam key washernya itu dia dibuat bantalan-bantalan lagi. Atau saya gambarin aja ya biar gini, biar lebih gampang dimengerti. Ini saya gambarin. Ini drag washer ya. Kemudian ini key washer. Nah, di key washernya itu ada lagi bantalan-bantalan sebagai landasan, di mana se-ekstrim apapun ini ditekan, jadi dia akan tetap melakukan pengereman disertai putaran yang lancar. Jadi gini nih, anggaplah ini nggak ada bantalannya. Ini nggak ada bantalannya. Dia ngerem, tapi kemungkinan dia akan bisa berhenti dia. Tapi beda kalau ngerem tapi ada bantalannya. Seberapapun dia ngerem, ditekan, se-ekstrim apapun dia akan tetap jalan dengan halus. Seperti itu. Tapi apakah pengaruhnya akan mengurangi kekuatan drag atau justru menguntungkan untuk kita, membuat lebih nyaman untuk kita? Nah, nanti itu waktu yang akan membuktikan seperti itu di drag washernya. Kemudian oversize gear sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang ingin saya tambahkan yaitu tadi, dia kembali ke mode lama untuk oscillating gearnya. Kalau dulu kan begini nih, ini ada slider guide, kemudian ini dilobangin. Nah, ini lokomotif slidernya kayak gini. Nah, jadi lokomotif slider bolongannya nih akan selalu bergesekan dengan guide ini. Ketika dari sini kena beban besar, beban ini akan diteruskan ke oscillating gear dong, ke oscillating gear dan lokomotif slider dong, sehingga mau nggak mau dia akan membebani ini. Maka dari itu dirubahlah sama Saltiga ke mode lama,
Dikasih dua bantalan bearing di sini. Di sini juga bantalan. Di sini lintasan. Lintasan ya, bukan guide ya. Sehingga tidak mengalami gesekan di dalam lubang. Pikiran saya jadi kemana-mana nih, baru gesekan di dalam lubang. Oke, jadi tidak ada minus gesekan di dalam lubang di sini, diganti dengan roller bearing di sini. Sehingga ya tentu saja putarannya akan sangat halus dan ngacir sekali ketika dia mengalami beban ekstrim, selain disupport daripada rotor yang makin nipis dan oversize daripada bodinya kayak gitu. Oke, sampai di sini mungkin paham ya. Jadi kalau Anda memutuskan mau beli dari yang 2020 ke 2025, saya dukung 100%. Saya nyatakan yes, silahkan beli, karena Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan. Cuman ya itu tadi, harganya akan lebih mahal, tapi kita akan puas mendapatkan apa yang sudah dilakukan oleh Daiwa untuk perubahan dari Daiwa Saltiga 2020 ke 2025 kayak gitu. Oke, apapun itu silahkan menjadi pertimbangan Anda. Kemudian jangan lupa laporan strike-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di review Daiwa Saltiga 2025, mungkin 6 bulan dari sekarang atau 1 tahun dari sekarang. Saya akan pakai mancing dulu. Oke, sehingga nanti reviewnya akan menjadi sangat sempurna. Oke, saya Denny Nakdalung. Saya ulang ya. Oke, saya Denny Nakdalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.